Hai Commerce, balik lagi dengan Weekly Talks. Kali ini kita bukan kedatangan sih, tapi kita yang nyamperin salah satu alumni ITB Stikom Bali Kampus Jimbaran. Please welcome dengan Rico. Saya banyak makanya kita. Penonton heboh ada di sini, kita lagi live ya. Jadi kita ada di kafenya Rico, Yes. yaitu Kongko di Canggu, ya, Canggu Rock City. Cinggu. Canggu Rock City ini ada 2.000 penonton ya, gue ya. Oh ya, amin. Ada 2.000 penonton yang live sekarang di sini. Nah, kita hari ini mau ngobrol nih, Ko. Ya. Jadi kan kamu salah satu alumni yang sekarang menggeluti bidang wirausaha nih. Kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Aman? Aman. Oke. Pasti ya. Nah, Rico, boleh tahu dong dulu kenapa awalnya tuh milih jurusan IT? Cerita sih panjang ya, karena awal itu kenal komputer pastinya kan IT nggak jauh-jauh sama komputer teknologi. Yes. Jadi zaman kecil banget. Kalau nggak salah ke kantor bos papaku tuh ada komputer. Penasaran lah aku dari sana tuh apaan ya gitu. Yeah. Masih monitor tabung, saya pegang lah itu tersetrum saya. Oh, itu yang speakernya masih kalau ada HP ya masih berisik lah pokoknya. Dari situlah menarik gitu loh, menarik dan tertarik dengan teknologi. Dari situ juga megang komputer, megang keyboard pertama kali, megang mouse. Dari situ suka main komputer, dari situ juga suka main game, suka warnet, main PS segala macem, sampai akhirnya pada saat SMP udah menemukan lah kayak jalannya di IT deh nih, gitu. okay. Jalannya di komputer lah, nggak jauh-jauh sama game juga kan gitu. Terus pas SMK juga dapet jurusan SMK IT juga. Pas setelah lulus SMK melihatlah Stikom kan dekat juga di Jimbaran juga. Terus akreditasinya juga bisa dikatakan tinggi. Jadi ya kenapa tidak gitu loh, dekat dengan rumah Jimbaran gitu. Kalau dicari-cari IT yang terbaik dan di Jimbaran ya Stikom gitu. Kalau mau di Denpasar mungkin banyak, tapi kan yang dekat dengan rumah ya Stikom gitu sih. Iya. Betul. Nah, berarti awalnya itu dari main game. Yes, betul. Nah, boleh dong share game apa nih yang pertama Rico mainin? Game pertama. Ingat ya, yang paling memorable waktu kecil. Paling memorable pastinya Point Blank sih. Point Blank. Siapa yang nggak tahu Point Blank? Point Blank, abis itu nyentuh game-game kayak Losaga, Ayo Dance. Terus Ayo Dance mulai itu benar-benar perusak keyboard tuh. memang Zaman itu di warnet dulu tuh. Aduh. warnet kalau udah nyiapin, kalau ada yang main Ayo Dance udah ada pusing kepala, ada tuh seminggu udah pasti ganti itu. jadi disitulah game-game yang memang ngebuat saya tuh suka Dengan ataupun memang jurusan IT juga. Jurusan IT juga dan ya sampai sekarang pun masih menggeluti game gitu loh, e-sport gitu. Iya. Gitu. Kalau sekarang apa yang digeluti? Masih suka main game? Masih. Mobile Legend aja. Mobile Legend aja. Mobile Legend aja. nggak jauh-jauh. Boleh tahu ranknya? Wah, X-Imo di sini, Pak. Waduh. Oke. X-Imo di sini, Pak. Walaupun baru main dua season loh ya. Tanya pas baru di situ tuh. Oh ya? Ini kebetulan operatornya pemain juga. Udah rank apa operatornya kalau boleh tahu? X-Imo juga kok dia. Oh, gitu. Jago banget Selenanya itu. Oke. Kalau berarti Selenanya dari Jimbaran ke Tabaran kena itu. Lilinya tuh. Oke, kalau gitu. Berarti dulu tuh awalnya dari Point Blank. Dari Point Sempat Blank. nyobain CSGO? CSGO di saat itu CSGO booming. Di saat itu juga aku main Dota. Jadi nggak kebagian bahasanya, kayak waktunya nggak kebagian untuk game yang lagi satu gitu. Karena bahasanya udah tergila-gila gitu loh. Udah crazy, udah gila banget Dota. Berarti tuh tahun berapa tuh Dota? SMP kelas 1, kelas 2 gitu. Itu zamannya siapa? Miracle. Miracle, Sumail. The greatest of all time itu. The best of the best itu. The best itu berarti TI berapa ya? TI 3. Oh, TI 3 ya? 3, TI 4 itu udah mulai lah main. Era-era itu berarti ya? Ya, dari situ main. Terus bertahun-tahun berlarut-larut. Ternyata saya cupu juga ya selesai. Gak bisa. Dota tuh for special people, serius. Iya, betul. Bertahun-tahun main, 2 tahun, 3 tahun. Kalau jadi pro player, tak kasih duit dah, serius. Serius. Kalau ada ya, kalau ada. Pengalaman Rico pribadi. Kalau ada bener, kalau ada. Kalau misalkan, ya kalian tau lah, player Dota 2 khususnya itu minim 7-8 tahun mereka main sudah. Oh, 7-8 tahun habis itu, masa baru. prime-nya ya? Bukan masa prime-nya. Mereka sudah bermain 8 tahun baru jadi pro player. Oh, I see. Iya. Dan itu di Indonesia belum banyak? Belum
Banyak, maksudnya kayak Mikoto, siapa Ya, lagi sekarang ada ya? Mikoto. Ya, Jokroy, ya itu juga Whitemon. Itu tuh mereka udah lama banget mainnya. Bahkan Abed yang muda pun nyentuh Dota tuh di saat dia SD. Jadi pro player di saat dia udah SMA kan gitu. Jadi kayak setelah 8 tahun udah menggeluti Dota, mereka sudah hafal ataupun jago banget, udah tau lah Dotanya apa gitu. Seluk-beluknya baru bisa jadi pro player. Bahasanya basicnya itu harus 8 tahun. Itu Dota. Tapi itu kamu geluti, berarti game ini kamu geluti sampai kamu kuliah? Sampai kuliah. Sampai kuliah. Sampai kuliah, kemudian turnamen sekali, 2 kali, 3 kali, bisa hitungan jari lah. Terus kayak susah deh, karena turnamen yang online kelas lumayan rendah atau terendah pun masih belum bisa juara gitu. Orang saya juga pernah lawan Pak Rifki dulu offline. Waduh. Pernah lawan Pak Rifki offline Itu dulu. yang Dota berarti Dota. Satu tim nggak sama Pak Rifki? Nggak pernah. Nggak pernah, tapi lawan pernah. Justru pernah satu tim sama alumni Stikom, kalau nggak salah namanya, aduh siapa ya? Orang Jepang deh pokoknya. Namanya di Jepang-Jepang gitu. Shinji. Bukan. Oh, bukan? Beda Bukan. jauh lama. Oh, beda jauh. Udah lama banget. Aku SMK, dia udah kuliah di Stikom. Oh, oke. Pernah satu tim sama dia. Nah, oke, ngomongin SMA nih, Ko. Riko dulu kalau boleh tahu SMA mana sih? SMK. SMK ya? SMK mana? SMK 1. Kuta Selatan. Oke. Ambil jurusan TKJ, teknologi Jaringan. Komunikasi jaringan. Ya, Oke. Terus awal tahu Stikom tuh dari mana? Awal tahu Stikom tuh sosialisasi. Oh, ada yang sosialisasi ada ke yang sekolah. sosialisasi. Oke. Lupa siapa namanya, kakak kelas lah pastinya kan. Datang bilang, yang mau join IT, yang menggeluti IT boleh join kita. Dari situ aku tertarik, sangat-sangat tertarik. Dan aku lihat juga secara luas bangunan segala macam, ya oke lah. Pastinya karena ada apa ya, banyak pertimbangan lah bahasanya. Tapi setelah aku pertimbangan, Stikom the best sih, gitu loh. Jadi pas dapet tempat yang dekat juga, dan beruntungnya lingkungan asik juga. Jadi ya nggak ada penyesalan lah, sama sekali nggak ada penyesalan kuliah di Stikom gitu. Jadi lulus lega juga, enak gitu. Nah, kalau berarti Riko itu di Stikom masuknya tahun 2019 aku masuknya. Tetapi karena waktu ini 2020 COVID ya, jadi aku cuti setahun. Jadi jatuhnya angkatan 20 aku. Angkatan 20, oh jadinya karena cuti 1 tahun, akhirnya baru masuk lagi di tahun 2020. Ya. Nah, itu selama di Stikom, apa aja yang kamu paling memorable, paling kamu ingat? So far sih paling memorable pasti lingkungan teman-teman lah ya. Teman-teman kuliah, teman-teman kerja kelompoknya, buat tugas segala macam, pasti itu yang seru ya. Tapi di lain sisi yang paling memorable tuh di saat setelah COVID sih. Jadi di saat sebelum COVID, nah aku sempat 2 semester aja, semester 1, semester 2, terus cuti setahun, COVID, kayak nggak ada teman-teman lagi gitu. Hilang semua, termasuk dan Madi juga yang satu angkatan, ya nggak bisa bareng lagi sama mereka. Setelah lanjut lagi, terus tiba-tiba e-sport muncul juga barengan di saat itu. Disitulah aku dapet memori lagi kayak bareng sama teman-teman, komunitas Eden juga termasuk, ngebangun sama Darmadi, sama yang lain-lain juga. Di situ aku dapet memori yang bagus sih buat event. Sebenarnya untuk masalah kuliahnya ya kuliah mah gitu-gitu aja kan, kupu-kupu. Saya mah kupu-kupu, kuliah pulang. Tapi di luar itu yang seru tuh ya itu dah bareng teman-teman, komunitas, saling merangkul satu sama lain sampai akhirnya ya itu dilakukan secara berturut-turut. Dan semester 6 lepas dari komunitas, fokus TA, tugas akhir. Nah itu sih yang stres momennya di situ tuh. Stres momennya di situ. Nah, kamu berarti termasuk yang salah satu awal-awal ya pencetusnya e-sport ya? Iya. Di Stikom Jimbaran. Stikom Jimbaran khususnya. Nah, boleh dong diceritain sharing awalnya gimana itu? Awalnya itu ditawarin sama Kelvin. Ya, alumni Stikom juga ya. Alumni Stikom juga Kelvin itu tahu dia bahwa aku bakalan lanjut lagi. Pasti bakalan lanjut dong, karena cuti kan. Dia bilang, kok ayo jadi buat komunitas e-sport, ayo aja mah aku gitu. Tapi kau ketua ya katanya mah mulai dah wah. Langsung ya ayo kamu ketua ya. Gitu kayak aku ya wah boleh dah terserah dah gitu. Tapi
Di situlah aku belajar banyak gitu loh, berani speak up segala macem. Yes. Di situ juga aku awal-awal nge-caster juga, jadi sambil ngasah dikit gitu loh. Oh, the beginning of your journey in caster tuh di sana Di berarti? saat COVID bahkan, sebelum. Oh, sebelum itu? Sebelum, di saat Oke. COVID. Mundur lagi Mundur deh ya. lagi. Mundur lagi. Awalnya gimana? Awalnya, karena aku masih, fokus tuh dari tahun 2017 dari SMK, Yes. sampai lulus kuliah pun masih jadi pro player tuh, PUBG Mobile tuh. Sampai akhirnya 2020, itu ekonomi buyar lah bahasanya, keluarga segala macam, termasuk aku ekonomi buyar. Sedangkan PUBG Mobile makin lama makin berat, jadi aku nggak bisa nge-compete dengan tim-tim lain. Oke. Dengan player-player lain, karena ya secara defense udah bapuk gitu, udah kentang banget, Iya, nggak bisa iya, nge-compete. Dari situ aku berhenti, nganggur panjang banget karena cuti kuliah juga, nganggur panjang banget. Dari segala arah dapat serangan, termasuk Dinda juga, kamu nih ngapain sih, lakuin apa gitu loh, nganggur aja gitu. Terus dapatlah kesempatan ditawari temanku, kok mau jadi komentator gitu. Komentator apa nih? PUBG biasa gitu. Siapa main gitu? Teman-teman biasa. Walah teman-teman ya. Pertama kali nge-caster tuh bukan apa ya, bahasanya bagus apa enggak. Full kasar semua isinya bahasa ya. Jadi aku ngata-ngatain temanku, coba banget sih ini apa nih si Artezi, temanku Artezi coba banget, sabun ya mampus kayak gitu-gitulah. Ngata-ngatain lah intinya. Tapi dari situ juga, seru juga ya, bahasanya kayak ngata-ngatain orang seru juga gitu. Dari situ, dari Apalagi yang ngata-ngatain orang dibayar. Iya, apalagi, Iya kan? 30.000 per 5 match, oh. Nah, Ngata-ngatain 30.000. Nah. Kapan lagi? Kapan buat lagi kalian tuh yang punya potensi juga ngata-ngatain orang. Nah, coba jadi caster pertama awal, tapi jangan yang umum, yang inside aja, yang intimate aja, ya, teman-teman kalian aja. Kata-katain teman-teman, jangan orang lain dikatain. Bahaya kalau orang lain Bahaya, nanti bisa iya. kasus, ya kan? Bisa kasus. Dari situlah seru gitu. Aku tekuni, terus aku carilah peluang-peluang kayak butuh caster nggak, butuh komentator. Yes. Masih berantakan banget. Bahasa, kosakata, hancur-hancuran. Terus tahun 2021 itulah aku berusaha barengan dengan kampus lanjut, berusaha untuk membenahi itu. Kemudian 2022 aku masih menjadi ketua. Satu periode katanya nggak cukup, lanjut lagi katanya Kelvin, ya udahlah gitu, aku 2 periode. Bersama dengan itu juga aku tuh dapat kesempatan nge-cast online. Case online, oke. Nge-cast online bareng teman-teman satu angkatan sama aku. Iya. Maksudnya mereka masih amateur juga gitu. Kalau kalian tahu namanya Ricardo sama Royaldi, searching aja. Mereka berdua udah jadi caster PUBG Mobile official yang Royaldi, kemudian di-cut jadi talent, terus lanjut ke PUBG official, PUBG PC. Oke. Itu Royaldi, lagi satu Ricardo, dia di MDL, nge-caster. Nah, sama mereka lah aku belajar. Bareng-bareng, dari nol berdua, online berdua, bertiga, trio R panggilannya, Ricardo, Royaldi, Rico gitu dulu. Gitu ya berarti. Gitu, dari situlah tertantang gitu, karena mereka basicnya memang udah bagus, sedangkan aku masih nolnya nol besar lagi, nol kecil bahkan gitu loh, masih kecil banget, masih belum bisa apa-apa. Di situlah aku belajar, terus ikut pelatihan caster juga, ada berbayar pun aku jabanin gitu loh untuk bayar pembelajaran caster, dan akhirnya sampai di detik inilah aku nge-caster dan seenggaknya bisa menguasai Bali lah bahasanya. Beberapa kali udah ditawarin sih Jakarta tapi enggak deh. Masih ada sini dulu. Masih banyak yang harus diatur masih harus diatur lah di sini gitu. Oke. Nah, itu berarti kalau kamu mengkhususkan diri di PUBG atau Dulu. yang lainnya juga? Dulu ya. Dulu. Kalau sekarang? Ya. Kalau sekarang karena expandingnya ternyata, maaf ya PUBG, Mobile Legends lebih banyak. Muntun. Nah, itu. Jadi harus Mengikuti belajar. kemauan pasar. Betul, mengikuti kemauan pasar. Jadi aku belajar Mobile Legends. Oke. Dan tidak sesulit Dota, jadi gampang. Aduh, saya tidak mau komen karena saya juga player Dota ya. Saya tidak Ini mau Dota guys, ini Dota, Mobile Legends nih. Gitu loh bahasanya. Gitu loh, gampang banget. Jadi ngikutinnya kayak 2 season, 3 season udah bisa. Sampai sekarang masih berarti? Masih. Bahkan jujur seru sih. Maksudnya Mobile Legends malah justru
ngarah ke Dota malah sekarang. Meta-metanya, hero-heronya. Sekarang kalau sekarang nih kalau kita lihat turnamen yang saat ini berjalan, EWC berarti. EWC Paris. EWC Paris. MCS berarti ya, MCS. Itu mulai aneh-aneh meta ya kan. Ada Rafael Mid, ada Eldora. Nah, kayak gitu-gitu loh. Mulai kelihatan hero-hero yang dulu yang ketanam sama tanah itu muncul lagi. Karena memang sekarang meta-metanya kalau nggak nabrak sekalian. Eldora, Rafaela. Kalau mau defense sekalian. Gord. Gord pun hero lama lah gitu. Gord kayak gitu-gitu. Contohnya di mid, hero-hero lama yang di lane lain kayak di jungle, kok jungle mah nggak berubah, tanker, assassin gitu aja sih. Metanya lebih ke mid, makanya jujur saya main mid. Jadi berusaha untuk menyesuaikan meta gitu. Oke, balik lagi nih. Kan kita sekarang ada di area Canggu ya guys? Ya, Canggu. Jadi buat teman-teman yang... Sekarang ngomongnya, karena kita di Canggu tuh bule ya? Canggu. Canggu, ya. We are in Canggu. Canggu. Ini kita ada di kafenya Rico, namanya Kongko. Itu ada di jalan apa kok alamatnya? Jalan Batu Bolong nomor 13. Batu Bolong nomor 13. Betul. Boleh yang mau mampir silahkan. Ini makanan, mungkin kita minum dulu ya kali ya, enjoy dulu. Ini haus tenggorokan dari tadi ngomong. Ini namanya es Amer Ricano. Wah, the best sih Amernya. Fun fact, Eden sekarang udah regenerasi. Fun fact? Ada ketua lagi. Serius? Iya. Siapa ketuanya? Setidaknya terima kasih Mariade sudah melanjutkan. Setidaknya penerusnya Rico. Iya, masalahnya kita berdua deh ya. After Andre ya. Setidaknya Eden itu yang sudah kita bangun tuh nggak tenggelam aja. Bahasanya nggak hilang selamanya gitu loh. Ada yang melanjutkan walaupun sempat vakum tapi ada yang ngelanjutin lagi. Itu much more better daripada hilang selamanya gitu. Iya, loh. betul. Jadi berterima kasih lah untuk adik-adik kelas yang berada di Stikom Jimbaran. Terima kasih sudah meneruskan tongkat kepemimpinan dari Eden Esport. Api apa namanya? Api yang di... Aduh. Olimpiade. Duh, saya sampai lupa mau nanya apa tadi kan. Ini tadi tuh saya mau nanya ini, kok kan di daerah Canggu nih lagi booming. Yes, booming. Apakah ada komunitas e-sport juga yang pernah kamu temuin di sini? Oh, enggak sih, karena memang di sini boleh sih. Boleh. Jadi, kalau kita mau nge-reach ke mereka juga bukan marketnya. Tapi kalau misalkan ditanya, apakah di sini ada warnet? Ada. Warnet di sini ada. Tapi ya, warnet ya boleh, mahal. Biasanya kita kalau ke warnet, tahu sendiri, sejam 4.000, 5.000. Kalau gaming paling 4 jamnya 15, 20. Iya, betul. Di sini bisa sampai 100. Wow, lumayan ya. Lumayan. Signifikan sekali ya perubahan. Iya, dan spesifikasi PC-nya juga beda. Udah series 40, 50 gitu. Tapi turnamennya itu ada? Enggak ada pernah tahu juga. Karena kalau misalkan ditanya, aku ngikutin warna di sini, ngikutin. Aku selalu ngelihat kayak namanya di sini ada Cyberpunk ya. Yes. Di situ memang ada warnet dan aku lihat mereka nggak jarang gitu buat turnamen gitu, nggak ada bahkan. Justru malah yang di Jimbaran ada warnet juga di Jimbaran, warnet internasional bahasanya kayak Bulletok isinya gitu. Namanya Cube kalau tahu kan. Itu justru malah aktif turnamen. Terakhir mereka buat CS:GO lagi. Oke. Gitu. Kamu pernah nyoba caster dengan bahasa Inggris? Jujur belum. Belum pernah? Belum pernah. Oke. Dan bahasa Inggrisku juga masih berantakan banget gitu loh. Ngomong sama bule aja kadang kayak harus dibantu sama Dinda untuk dia ngomong apa sih gitu. apalagi iya Ci. Dan matiku waktu ini pernah ya, dia tuh bawa sampah. Aku nggak ngerti dia bawa gegeman sampah terus dia ngomong apa? Garbage. Hah? Garbage. Aku mikirnya garbage ya. Ada sayuran namanya garbage juga kan? Garbage. Dia minta sayur apa gimana gitu. Garbage apa? Kubis ya? Kubis. Dia ngomong gitu kan aku mikir, apa sih gitu. Terus aku noleh ke Dinda. Dia ngomong sampah. Oh gitu. Let me baru nggak. Karena mereka tuh kadang lidahnya beda-beda guys. Karena ada bule British, bule Inggris Amerika, ada Australia, ada Rusian, ada Prancis. Itu beda-beda ngomong gebet saya beda-beda. Gabuc sih bisa. Aksennya beda-beda. Aksennya beda-beda. Kadang itu sih yang jadi tantangan tersendiri. Bahasa. Jujur ya bahasa, apalagi bule-bule yang dari beda-beda daerah datang, aku nge-serve juga biasanya yang kasir kan kalau buat kopinya ya anak-anak aku suruh. Tapi kalau kasir kadang aku membantu. Nah, dia ngomong apa itu otakku langsung 100% kepake nih. Kadang 100% pun nggak nyantol gitu loh, nggak nyampe.
Jadi harus dibantu sama Dinda juga Oh, kadang oke. gitu. Itu sih untuk apa ya tantangan tersendiri di Tantangan. Canggu, dan untuk e-sport juga nggak Nggak terlalu sih, ya? nggak terlalu sih. Ini Oke. jujur kalau misalkan ditanya saya kalau masuk ke Canggu ya ngurusin kafe, di luar Canggu ngurusin e-sport gitu aja. Iya. Iya, nggak jauh-jauh gitu loh. Bener-bener. Iya kan? Nah, berarti kalau kamu itu lulusnya tahun berapa? Karena lanjut di 20, angkatan 20, jadinya lulusnya di 24 November. 24. Nah, kenapa memutuskan untuk berwirausaha? Apa ya? Bisa dikatakan sih kayak pertama opportunity ya, Oke. kesempatan yang bisa dikatakan nggak mungkin nggak diambil dong. Karena pertama di sini dibantu juga oleh orang tua Dinda, orang tua kita juga, kemudian kita juga yang dikasih tanggung jawab. Masa kita ngomong enggak kan gitu ya, udah dikasih tanggung jawab masa ngomong enggak. Jadi mau nggak mau kita ngejalanin, walaupun awalnya dengan berat hati, karena memang berat, jujur ini berat ngurusin F&B itu paling berat. Kalau bisa diulang nih waktu nih milih usaha apa, kalau bisa jalan F&B dah ribet, bahan bisa basi, ini bisa berkurang, ini tiba-tiba hilang ya. Oke. Susu tiba-tiba yang kemarin ada 4 tiba-tiba kok hilang 1, kemana ya gitu. itu yang ngebuat kita tuh kadang kayak stres sendiri, terus berubahnya harga. Oh, Fluktuatif ya. juga kayak terjadi sesuatu tuh berubah juga. Terus perubahan kayak contohnya bahan bakar naik pun itu mempengaruhi kita beli barang yang lain loh. Oh, I see. Yang awalnya kita beli barang ini. Ya diantar aja sama mereka. Sekarang mereka kayak ngomong, oh pembelian sekarang minim 700 untuk Ada ininya diantar ya. kayak minimal. Ada tambahannya. Ada tambah-tambahannya. Jadi itu yang ngebuat apa ya, F&B itu jujur sih berat. No. Tapi ya karena pertama tanggung jawab dan dikasih kepercayaan ya pasti kita buktikan gitu. Oke. Gitu. Nah, tantangannya apa, Ku? Mulai suatu usaha itu, Ku? Kalau dari pengalaman yang sudah kamu lalui. Semua orang pasti mengalami sih, yaitu informasi Informasi tentang dari Apapun. mana harus memulai. dari gitu. mana harus memulai, dari hal kopi aja. Mhm. Itu harus nyari mesin kopi yang terbaik apa, coffee beans yang terbaik apa di sini. Oke. Terus yang cocok sama bule juga kan nggak bisa asal. Iya, iya. Lidahnya mereka sama lidah Indonesia beda. Kita harus menyesuaikan kesukaan mereka apa. Ternyata lebih ke arah asam. Kalau Kak Dio nyobain kan asam. Yes. Kalau americano di lokal kan pasti pahit rasanya. Nah, kalau bule itu sukanya yang asam-asam. Nah, kalau pemilihan menu-menu seperti ini nih, yang apa yang mau kita jual itu siapa yang nentuin? Dari Riko kah yang lakukan riset atau ada rembukan bersama sama Dinda mungkin? Kalau kita belah ya, dari Iya. depan itu kan bar, Oke. sama yang belakang kitchen. Nah, kalau yang bar itu pure dari kita yang nyariin menu masakan, menu resep. Protein sih kita juga nyari. Kemudian kopi-kopian ya normal. Kopi-kopian normal ya kayak contohnya americano, kemudian long black, cappuccino, ataupun yang lain-lain yang sejenisnya flat white. Itu kan udah umum. Tergantung kita mainin gramasi kopinya sama susunya. Nah, tapi kalau yang flavor, kita harus nambahin namanya sirup. Nah, kita harus nyari sirup terbaik juga. Nyari sirup terbaik dan nggak asal-asalan, karena sirup kan manis pasti ngaruh sama tenggorokan. Iya, benar. Nyari kita nyari yang terbaik juga biar mereka nggak kabur dan enak. Jadi balancing kopi sama sirupnya harus dapet gitu. Itu hal yang pertama untuk resep-resep di depan. Tapi yang di belakang kitchen itu kita nol. F&B makanan nol. Bener-bener nol. Bener-bener nol. Jadi kita awalnya, ayo belakang mau makanan apa aja nih, sama Dinda nanya. Oh, kita kasih makanan ini aja deh, sandwich-sandwichan, daging-dagingan. Ada salad 1 biji, jadi ada menu salad 1 aja, nggak usah banyak salad gitu. Kemudian snack-snackan. Oke, resepnya mana? Nggak tahu. Nggak tahu resepnya, bingung kita. How can you figure it out? Kita nge-hire kitchen dulu. Kita nge-hire Oh, pegawai I see. kitchen sama chef dulu. Cari satu persatu, bertemulah sama yang mulia Adil ini. Kita punya pegawai namanya Adil. Dia jago, dia tahu. Kita kasih tanggung jawab, Adil, kita nggak tahu resep makanan ini segini banyak ini. Kamu bisa nggak nyariin? Bisa nggak buatin? Oh, bisa nggak dibuatin sama dia? Full, dari A sampai Z. Dia tahu semua. Bahkan bahan-bahan yang dari nol. Contohnya,
Bolognese. Bolognese. Saus Bolognese kan ada yang jadi ya. Iya, ada yang Kalau jadi. nyari di minimarket banyak. Banyak banget. Tapi dia mau buatin dari nol. Jadi saus tomat, daging giling, tambah-tambahan garam segala macam tuh dia. Dia pun buat itu. Jadi berterima kasih banget sama Adil. Makanya kita akib banget. Pegawai dan human power itu berpengaruh banget di F&B ya, khususnya. Itu tantangan tersendiri ya? Sangat. Dan beruntungnya ketemu sama yang memang bahasanya cocok dan dia tuh juga baik orangnya. Dia baik, kita juga baik. Karena ada beberapa kali yang kalau kita lihat di luar sana adalah bos yang kurang ajar. Kita tuh nggak mau hal itu terjadi. Apalagi kita sebagai atasan ya, kita nggak mau kita seperti itu. Karena kalau hal itu terjadi, kita yang seperti itu, aku yakin berentetan sampai belakang gitu. Iya. Nggak akan bertahan lama gitu. Betul. Jadi kita kayak ya udah, kita yang penting baik dulu. Entar masalah pegawai baik sama kita tuh belakangan. Benar. Jadi itu jadi tantangan sih. Memang kadang kita baik tapi ada pegawai yang kurang ajar atau nggak bener kerjanya. Tapi kita harus sabar, nggak bisa langsung kayak gitu. Gen Z Pak, dimarahin bisa langsung cabut dia. Ya udah Pak, saya berhenti. Kita bingung. Jangan dong kayak gitu ntar. Kita marah nih. Kamu ini. Besok gimana? Kamu mau berhenti apa lanjut di sini? Ya udah Pak, saya berhenti gitu. Jangan dah. Ya. Nggak gitu dong, Bro. Negosiasi dikit lah. Bingung kan ntar. Gitu, itu yang takut kita. Karena Gen Z ya udah berubah, bukan yang kita udah beda generasi lah bahasanya gitu loh. Jadi kita harus lebih sabar aja. Nah, boleh dong ke ceritain sedikit nih kayak di depannya ada apa ke penonton, belakang. Tadi di atas ada galeri juga kalau nggak salah. Ya, kalau bisa dilihat ya, di sini tuh sebenarnya kita ada konsep seni. Karena owner juga, kita bukan owner ya, ada bos lagi ownernya yang ngasih kita orang tua Dinda lah lebih tepatnya, itu memang seniman. Oke. Seniman. Jadi yang kalian lihat nih baru satu contohnya, itu salah satu dari sekian banyak lukisan yang berada di Kungku Cafe dan semuanya handmade. Tidak ada copy paste-nya, Mas. Saya kalau misalnya kalian ngelihat ini, ada nggak kayak gini lagi? Nggak ada, cuma satu aja. Iya. Cuma satu aja. Dan semuanya seperti itu. Jadi kita tuh temanya memang seni, dan di belakang sini kita berada di belakang itu lebih ke alam, kemudian tumbuh-tumbuhan asli juga. Jadi lebih ke alam aja, terus kalau di dalam itu indoor, ada AC segala macem, ada tempat duduk juga, nggak jauh-jauh dengan kafe-kafe yang lain juga. Tapi perbedaan di sini adalah lebih ke seni lukis aja, lukisan. Di atas pun ada galeri juga yang bisa kalian lihat dan pastinya kalian bisa beli juga gitu. Oke, berarti customer itu selain bisa beli kopi, mereka bisa work from cafe di sini. Yes, betul. Kalau mau suka seni juga bisa main-main Bisa, ke Mas. lantai 2 ya Betul. untuk lihat-lihat ya. Bahkan ada bule yang di saat ngelihat ada, kan di depan ada Iya kayak mimi tulisan itu. tuh, Itu- ada itu meme-nya lucu banget, juga, Dinda juga yang punya. Kemudian ada tulisan kalau mau lihat watercolor painting bisa ke atas. Kadang mereka datang beli americano, beli kopi satu, terus naik dah, lihat-liatin, minum, terus kabur dah gitu ya. Mereka tuh kadang kalau misalkan mengerti seni atau memang mereka suka seni lukis, itu cuma pengen lihat-lihat aja sambil ngopi terus pulang dah. Bule tuh kadang serandom itu. Iya. Nggak kayak kita yang Ya kalau kita kan biasanya udah yang penting sama temen ngobrol, ya ngobrol kalau ke gitu. kafe kan. Terus ya mumpung di sinilah ngopi berjam-jam gitu, enggak. Iya. Mereka tuh kayak apa yang mereka mau ya udah. Kadang ada bule yang udah nungguin gitu. Kita belum buka, mereka udah nungguin gitu. Kayaknya butuh kafein gitu ya, butuh kafein. Bule butuh kafein tuh. Datang one espresso gitu. Sup cabut dah dia. Espresso diteguk sama dia. Udah kayak obat batuk tuh, obat batuk gitu dah. Padahal Mereka. kita minum Amer nih kayak lama gitu ya, pelan-pelan gitu. Iya, sedangkan mereka tuh espresso sup langsung kabur. I see. Kayak direct gitu ya, to the Direct point gitu. banget ya. Tapi selama ini kayak sudah jalan berapa tahun? Kita buka di November 12. Jadi November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Berarti udah hampir 8 bulan. 8 bulan. Oke, udah banyak dong suka dukanya terasa ya. Gila. Dari mulai awal pembangunan segala macam. Wah, itu
ada apa ya, kayak konfliknya ada juga, senengnya ada juga, tapi harunya juga ada. Kadang aku berantem gara-gara ini kita bisa berantem gitu. Masalah bahan kan aku ngurusin bahan makanan segala macam. Kok kamu gini sih? Kamu ya kan nggak ada yang tahu ya bahan naik kayak gitu loh. Nah, kalau misalnya yang kamu alami selama perkuliahan nih, dulu, dan sekarang kan kamu wirausaha nih, apa sih hal yang kepake waktu di kampus dulu, dan kepake untuk sekarang kamu berbisnis ini? Karena di kuliah itu kita nggak bisa asal jawab ya, bahasanya kalau misalkan dikasih tugas, dikasih pertanyaan tuh kan kita nggak bisa jawab asal gitu. Yes. Kita harus mencari informasi dulu Betul. yang konkret. Itu sama yang aku lakukan di usaha wirausaha. Jadi kita nggak bisa kayak anggapan kopi berapa gram nih. Kita nggak selalu ngomong kayak sekian gram nggak bisa. Kita harus cari dulu, mundur ke belakang, nyari informasinya dulu, nyari yang konkretnya seperti apa yang emang bisa dipakai untuk ini. Contohnya deh, kurma. Karena aku pakai kurma sini. Kurma kan banyak. Kurma? Oke. Kurma tuh banyak banget tipenya. Ada Ah, kurma yang kering, kurma yang Yang memang basah. basah, Iya. ada yang memang untuk dimakan langsung. Oke. Ada yang kalau misalkan di blender baru enak, yang nggak di blender nggak enak tuh ada juga. Jadi aku nyari satu persatu tuh. Yang cocok yang mana? Oh, yang ini. Jadi aku beli kurma yang harus ini karena kita makanya untuk blender. Itu apa? As a juice or? As a juice. As a juice? Karena ada protein yang kita pakai kurma. Oke, Protein justru shake pakai menarik. kurma kayak gitu. Oh, di protein shake-nya? Iya, di protein shake kita oke. blender pakai kurma, ada protein shake kurma, susu, es batu dan yang lain-lain. Kita blender, kita masukin ke tempat terus minum dah gitu. Oh, jadi kemampuan kamu untuk riset nyari informasi Iya. yang kamu dapat waktu kuliah itu kepake banget. Kepake di banget. dunia kerja. Jadi selain itu juga contohnya kayak orang terdekat. Cara ya kita mendekat ke dosen kan nggak bisa ngasal ya. Zaman kita kuliah pasti nggak bisa, Pak, halo, gitu nggak bisa kan. Pasti sopan. Itu sama aja kayak kita mendekat ke klien, ke orang-orang yang memang pengen kita deketin. Ya terbawa dengan e-sport juga pada akhirnya, bukan di wirausaha aja tapi ke hal-hal yang lain. Mau di bidang apapun, kalau udah berkuliah pasti tutur kata dan kelakuan tuh pasti berubah. Jadi berkuliah tuh sebenarnya sangat-sangat penting dan aku bersyukur banget berkuliah, khususnya di Stikom juga. Oke, siap. Nah, itu berarti kepakainya lebih ke networking ya, kemampuan untuk kita berkomunikasi, Ya. dan bagaimana bertutur kata kepada rekan bisnis atau misalnya orang-orang yang juga. sekiranya bisa berpartner dengan kita kayak gitu. Oke. Nah, Lebih ngaruh. Riko, apa sih nanti rencana ke depannya setelah Kongko ini? Apa ya? Ya yang penting sih pertama-tama awal kita mengekspand lah, mengembangkan ini dulu sampai akhirnya balik modal. Bahasanya pasti setiap usaha pasti ada modal. Pasti Pasti itu. ada modal, Bos. Kalau nggak modal, dari mana? Dari mana? Wah, ya. Dari mana? Jadi harus bermodal dulu. Seenggaknya balik modal dulu. After dari balik modal, bisalah kita ngitung-ngitung apakah kita akan membuka coffee shop yang lain atau Kongko Part 2 2.0 lah, nggak ada yang tahu. Atau kita buka brand baru for local. Karena untuk bule berat, jujur, kita harus ngikutin pasar mereka. Sedangkan kalau lokal kita bisa langsung nabrak aja, apapun viral tabrak aja nih, bisa nih gitu. Kalau yang lokal bahasanya. Jadi kalau Kongko ini kenapa dari tadi Kak Diu sepertinya kamu tuh banyak yang tentang protein seperti itu. Coba bisa karena diceritakan dulu. awalnya sebelum Kongko ada jauh banget itu aku sama Dina tuh emang suka nge-gym, suka olahraga lah. Oh, oke. Jadi karena kita udah terbiasa olahraga dan kita udah terbiasa makan yang berprotein, minum berprotein. Kalau misalkan kita nggak minum dan makan protein, itu badan lemes. Serius deh, lemes. Sepengaruh itu berarti ya? Sepengaruh itu. Jadi di saat kita dikasih tanggung jawab buka coffee shop gitu, ya aku juga maunya mencurahkan ide, Dinda juga mau mencurahkan ide. Ya sekalian lah kita buka protein shake, apalagi bule yang memang di sini dia dikelilingin gym. Tempat kita nih dikelilingin gym, dan gymnya bukan gym yang Majapahit lagi, gym-gym yang memang kalau kalian tahu lah nge-gym di tempat-tempat lokal ya paling 1 juta 2 juta dapat setahun. Di sini tuh waduh 7 juta 8 juta setahun. Ada. Di sini ada yang namanya gym apa gitu. Gila, 25 juta setahun. Membershipnya setahun? Membershipnya setahun.
Jadi bule itu bener-bener kalau udah kesehatan. Mereka tuh bener-bener mentingin kesehatan. Protein kalau nggak tercukupi protein harian, itu mereka pasti nyari protein. Jadi kadang kalau dilihat lagi tamu-tamu kita ataupun customer, pasti mereka yang habis gym ataupun sebelum gym. Biasanya yang sebelum gym pasti butuhnya kafein. Pasti butuh untuk boosting power kopi. After gymnya mereka butuh untuk memenuhi protein harian mereka. Beli protein shake kayak gitu biasanya. Oke, nah menu-menu protein ini kan pasti sedikit berbeda ya dengan menu biasa ya. Kalau tadi kamu bilang kan kamu ada riset yang kamu lakukan, juga ada sharing dengan si Adil Adil ya. untuk riset tentang menu apa yang mau kita jual, resepnya seperti apa. Nah kalau yang protein ini gimana? Hal yang sama kan dilakukan atau ada konsultan lain yang Enggak sih. paham tentang protein? Lebih ke aku dan Dinda dan sekali lagi AI. Oh, oke. AI. AI. Ada Adil dan juga ada AI. Jadi kita tuh kayak berdua enaknya ngapain ya gitu. Iya karena kalian berdua juga anak gym. Iya, kan? anak gym juga. Jadi kita harus bener-bener tahu rasa yang enaknya kayak gimana. Proteinnya juga kita bagi 2 rasa, ada protein yang vanilla dan coklat. Nah, kita mixing lagi yang vanilla cocoknya sama bahan apa aja. Terus yang coklat cocoknya sama bahannya apa aja. Oke. Gitu. Itu yang ngebuat kita tuh harus nge-searching, kita nemu lagi, kita coba. Oh, kurang. Kita buat lagi, ngecoba. Kalau bisa ditanya berapa banyak bahan yang terbuang? Banyak. Karena kita coba, kurang. Coba lagi, kurang. Coba. Apalagi kopi udah berapa kilo itu kepake. Kita karena kopi itu harus nyari lagi gramasinya, lagi, grindingnya betul. biar pas, biar keluarnya enak Iya. kayak gitu-gitu. Udah Karena berkilo-kilo. asamnya beda tuh nanti kalau jadinya tiap biji ya. Terlalu padat jelek, terlalu halus jelek, terlalu lama jelek, terlalu cepet juga jelek. Jadi harus pas banget tengah-tengah kopi. Kalau protein juga sama, terlalu kenceng rasa proteinnya jelek, terlalu kenceng rasa buahnya jelek. Jadi harus di tengah-tengah. Oke. Gitu. Tapi kalian berdua tuh ada melakukan ini nggak, riset itu semacam aku keliling nih ke tempat-tempat coffee shop lain Oh, sering. atau ke cafe seperti itu. Oh, kok di sini kayak gini ya, di sini kayak gini. Ya, sering kayak gitu. sering. Bahkan Oke. di luar kota pun kayak Oh, bahkan sampai luar kota. sampai luar kota untuk jalan awalnya untuk sama keluarga nih. Oke. Harus nih kita ke coffee shop ini nih, harus nih kayak gini gitu. Nah. Karena nggak mau membuang banyak waktu lah dan memanfaatkan hal itu gitu. Dan memang kalau bisa dikatakan riset itu harus selalu kita lakukan, walaupun bisa dikatakan amin kita besar, tapi kita tetap harus nyari Oh, oke. nyari terus, nyari tahu kopi yang enak kayak gimana, di sini rasanya kayak enak gimana ya gitu, biar bisa kita mix match di tempat kita gitu. Oke, siap. Itu guys. Jadi wirausaha tidak semudah yang kita bayangkan, Nggak tapi harus mudah. ada riset yang kita lakukan. Sebenarnya mudah enggaknya itu relatif. Tergantung sikon juga. Tergantung kita sendiri, serius. Awalnya wah stres, contohnya nyari barang. Iya. Wah itu hal yang paling stres. Nyari bahan untuk depan belakang kitchen dan bar itu yang paling stres. Karena nggak mungkin kita nyari bahan segitu banyak di satu tempat yang sama. Betul. Jadi kita harus nyari bahkan bahan yang contohnya buah pun itu nyari ke satu vendor aja. Satu barang aja kita nyaruh di satu supplier. Sekarang mudah di penghujung weekly task kita, mungkin dari Rico bisa sampaikan sedikit pesan-pesan untuk adik kelas kamu yang masih ada di Istiqom Bali agar lebih bersemangat mungkin, atau mungkin kamu punya dari pengalaman pribadi, apa sih pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk teman-teman di Istiqom Bali Jimbaran? Pesan-pesan apa ya? Karena selama ini saya pun memotivasi saya untuk diri sendiri gitu loh. Jadi hal yang paling bisa aku kasih tahu mungkin jangan takut aja ya. Jangan takut dan berani untuk memulai. Karena semua berawal dari pertama kepepet, yang kedua berani, yang ketiga ya pasti dari ketidaktahuan gitu loh. Oke. Jadi 3 hal itu yang harus kalian lalui. Kalau nggak tahu ya cari tahu, kalau nggak berani ya berani gitu aja, simpelnya gitu loh. Kalau kalian kepepet ya apapun yang kalian lakukan jalanin aja, jangan takut untuk memulai apa-apa, takut apa-apa nggak berani. Kalau bisa ya hajar aja. Jujur aku dulu takut sampai dibacotin sama Dinda, kamu nih gini-gini ya takut. Ya mau gimana gitu dah aku. Tapi aku tetap jalanin. Walaupun aku dalam hati takut, tapi ya tetap harus dijalani.
Karena pertama tanggung jawabnya besar juga dan tergantung ke saya juga eh, pembuktian gitu loh ke orang yang sudah memberikan tanggung jawab. Jadi lebih ke hajar aja dah. Nothing tulus saya. Nothing tulus aja udah. Jadi mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa Stikom jangan ragu untuk memulai apapun dan sebenarnya apapun yang kalian lakukan dalam bidang apapun nanti ke depannya walaupun kalian di Stikom itu lebih ke IT pasti kepake kok. Pasti kepake. Mau wirausaha, mau F&B, mau hal yang berkebalikan dengan IT pun pasti kepake gitu. Jadi keep going aja lah dan selesaikan TA dulu. Ini selesaikan TA dulu. Selesai TA baru kalian pelong, baru itulah dari situlah muncullah banyak ide-ide keluar. Oke, siap deh. Makasih banyak ya Riko udah Terima kasih. menyempatkan dan mengizinkan kita untuk main-main nih ke Kongko. Iya, terima kasih udah Iya. mampir lu. Iya, mungkin sekian aja guys weekly task kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Riko. Terima kasih Kak Di. Nanti jangan lupa untuk main-main ke kampus juga. Aman Iya, pasti. selalu jadi rumah kamu kayak kampus halo. Jimbaran ya. Rumah kedua. Rumah kedua, Rumah benar. kedua. Rumah ketiga berarti sekarang. Rumah- Rumah kedua kan Kongko. Oh iya betul. Tapi betul. kalau dulu zaman warnet rumah pertama tuh warnet. Rumah kedua. Oh, rumah kita mantap. Rumah kedua sekolah karena di saat ke sekolah tuh saya tidur. Rumah ketiga ganti baju sama mandi aja. Rumah sendiri. Terus sama ke warnet lagi. Gitu. Oke deh kalau gitu. Oh iya, jangan lupa mampir ke Kongko. Yeah. Alamatnya ada di Ada di Jalan Batu Bolong nomor 13 dekat atau di depan Spa lah intinya. Cari searching aja di Google Kongko Cafe Canggu. Tuh guys, nanti mungkin kita admin bisa sampaikan nanti di deskripsi video. Yes. Nanti kita cantumin juga untuk link Google Map-nya. Kalian yang mau main ke sini boleh. Yang mungkin mau kuliah lagi TA, lagi bingung nyari tempat work from cafe, di sini bisa. Betul, Bang. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di weekly task selanjutnya. Bye. Bye.